Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah masih membahas tentang tema nafkah pas-pasan, aku harus apa. Nah sekarang kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan sebelum iklan sama guru kita Ustadz Maulana. Ustadz ini benar ada pertanyaan yang masuk nih. Ketika istri jangan itu udah pertanyaanmu. dikasih nafkah, udah banyak cukup bahkan lebih. Tapi ngerasa masih kekurangan. Dikasih tahu malah jadi timbul perdebatan atau jadi konflik. Nah ini bagaimana harusnya Ustadz? Kalau ini saya kenal istri Mas Fadli. Baik dia. Orangnya terzolimi. Enggak enak aja, enggak lah. Astagfirullahaladzim. Iya, mana suaminya ahli ekonomi. Iya dong. Masa ada suami yang ngatur keuangan? Nggak apa-apa. Harusnya istri dong. Semua uang kasih istri lah. Kan istri saya nyerahin ke saya balik. Dia takut itu. boros katanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak udah nonton Islam Tinda. Dan alhamdulillah hari ini kita lagi berbagi ilmu sesuai syariat Islam perihal tentang rumah tangga. Kalau saya semua uang kasih istri. Mantap. Dulu. Mantap. Kalau sekarang? Istrinya Abi. Kenapa dikasih istrinya Abi? Kan dia kan wanita. Betul. Manajer saya punya istri namanya Ayu. Ayu lah yang ngatur keuangan saya. Aman kan? Kan wanita itu beda pemikiran laki-laki. Laki-laki itu begini. Tapi kalau perempuan ini begini. Lalu mengaturkan. Makanya paling bagus uang itu diatur, dikelola oleh sosok yang namanya wanita. Karena wanita itu pemikirannya kasih sayang. Dan ternyata berantakan keuangannya. Padahal sudah diserahkan kepada wanita. Ternyata ada memang tipe-tipe wanita yang nauzubillah summa nauzubillah tidak pantas. Ketidakpantasan ini kalau memang belum menikah, hindari wanita yang bersifat seperti anana, adoko, kemudian sodoko, sadaka. Apa itu wanita yang suka mengeluh? Hindari wanita yang suka mengeluh. Dikit-dikit hindari. Tapi kalau sudah terlanjur, sudah punya istri yang suka mengeluh, maka didiklah istrimu supaya bisa berubah jadi pandai bersyukur. Nah, bukan berarti istri saya suka mengeluh, kalau begitu ceraikan aja. Tidak begitu. Tapi bagaimana sosok laki-laki mengantisipasi yang seperti ini. Lalu apa? Mendidik istri supaya tidak jadi wanita yang mengeluh. Kemudian apa lagi? Wanita yang boros. Wanita yang boros ini gimana? Maka aturkan. Bawa ke tempat ke sekolah yang bisa. Atau cari orang yang bisa memberitahukan cara mengelola keuangan. Oh banyak utang di mana-mana. Ini bahaya loh nih. Dia tahu pendapatannya suaminya sekian. Tapi arisannya ada berapa? Cicilannya ada berapa? Nggak mikir itu. Ini perempuan seperti ini harus dididik, mohon maaf. Karena sekali lagi, suami memberi kepada istri dan istrilah yang mengelola. Dan ingat ya, masing-masing rumah tangga beda. Kalau saya beda, semua uang ke istri. Nanti istri yang ngatur. Kalau Mas Fadli, nanti istri minta baru dikasih per bulan ya. Per minggu? Kalau Sasam? Sebagian Ustaz, setengah-setengah. Oh. Semuanya. Kalau saya dulu 30. Nah, dulu. Karena udah enggak ada kan, udah meninggal. Kemudian apa bilang? Wanita yang banyak bicara, banyak nyinyir. Kalau saya siapa yang nyinyir? Kayaknya suaminya deh. Iya, karena istri saya sabar. Allah itu mendampingkan, menyandingkan sesuatu yang berbeda. Kalau istrinya sabar, pasti suaminya cerewet. Kalau suaminya cerewet, pasti istrinya sabar. Kalau istrinya sabar, suaminya cerewet. Intinya tetap suaminya cerewet, istrinya tetap sabar. 3 kali sama. Tanda-tanda wanita yang kurang bersyukur adalah 1, suka mengeluh. Yang kedua, iri. Mohon maaf ya, iri dengan pendapatan orang. Dan yang ketiga, kurang ibadahnya. Inilah syukur itu memanfaatkan. Jadi pandai bersyukur itu harus. Maka gimana kalau sudah terlanjur sebegitu? Maka ingatkanlah, didiklah, arahkanlah.
Karena istri itu tidak pernah salah. Masya Allah. Suami yang harus dibenahi. yang harus. Karena suami kan penanggung jawab. Ah. Yang pegang setir mobil siapa? Suami. Istri Kecuali adalah- suaminya nggak bisa nyetir kayak Ustadz Maulana. Jadi istri yang nyetir. Ini kan perumpamaan. Iya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang saya lanjut lagi nih jemaah ya. Saya akan baca lagi artikel ini. Ada bagus juga artikelnya. Tak kenal lelah mencari nafkah sembari asuh anak ya di jalanan Jakarta. Ini Masya Allah luar biasa. Mana di artikelnya nih? Coba kita lihat. Wah, aduh artikelnya kemana nih? Oh, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Artikelnya kayaknya belum kelihatan, lagi capek kayaknya. Ya udah, gini aja deh. Apa Bunda mohon izin Iya, kita Kak lanjut Fadli. lagi bicara masalah tentang pembahasan hari ini, bicara masalah nafkah pas-pasan kita Iya. harus apa nih? Karena kan sekarang bicara masalah tentang suami istri, nggak semua suaminya ini mampu mencukupi kebutuhan. Iya Kak Fadli. Bahkan ada yang sampai istrinya bekerja ya, Iya. harus bekerja karena kalau nggak bekerja nggak bakalan ketutup nih kebutuhan Iya, rumah. iya. Nah ini bagaimana? Dan kalau seandainya tiba-tiba udah kebutuhan gak cukup, istri mau kerja, suami nggak ngasih. Masya Allah. Karena gengsi atau bagaimana, atau nanti Iya. anak-anak siapa yang ngurus? Nah ini Nah, bagaimana, apa yang harus Baik dilakukan? Kak Fadli, Mohon izin Ustadz Maulana, izin Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari bangun sampai tidur, mulai kita beraktivitas, semuanya itu membutuhkan yang namanya materi. Bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak memiliki materi yang cukup? Pas-pasan itu memang kita sudah usaha kemana-kemana tapi memang pas-pasan. Ada masalah di sini suami tidak mampu memberikan nafkah yang diinginkan oleh istri, artinya pas-pasan. Ada kesempatan seorang istri memiliki kemampuan, memiliki ilmu, memiliki skill. Bagaimana ketika saat yang darurat, catat. Saat yang darurat dibutuhkan banyak biaya tetapi suami kurang bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Bolehkah seorang istri membantu suami bekerja? Di dalam syariat agama Islam boleh. Tetapi pertama harus izin suami. Masalahnya bagaimana jika suami justru ketika istri ingin membantu tidak mengizinkan, ini suaminya mohon punten. Jangan menjadi suami yang zolim. Kenapa menjadi suami yang zolim? Mungkin suami cemburu atau mungkin suami ketakutan, khawatir ini itu. Nah di sini harus ada musyawarah. Rumah tangga itu komunikasi yang penting. Utamanya apapun dibicarakan. Kalau memang sekarang terdesak seperti ini, seperti ada solusi istri ingin membantu, berikanlah izin. Kenapa? Karena bisa jadi dengan dibantu perekonomian oleh istri yang bekerja, akan terbantulah semua terpenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian pekerjaan apa yang diperbolehkan di dalam agama kita? Pekerjaan yang dibutuhkan tenaganya memang tenaga perempuan. Contoh mengajar atau sebagai merawat atau bekerja di bidang jasa lainnya yang tidak sampai membebankan kepada tenaga istri atau seperti pekerjaan yang laki-laki. Kenapa? Karena memang di zaman sekarang ini apapun kita bisa lakukan. Jangan ada gengsi-gengsi. Karena kalau kita sudah banyak kebutuhan, siapa yang memenuhi? Disinilah kerjasama. Jangan sampai kita itu diam dua-duanya. Nah kemudian kebutuhan siapa yang akan memenuhi? Apakah kita minta tolong terus kepada orang lain? Meminta atau gimana-gimana? Ada potensi, ada skill, ada kemampuan. Berikanlah suami izin. Ketiga, jangan sampai istri itu keluar dari kodratnya. Kalaupun memang boleh bekerja, tetapi ketika kembali ke rumah jadi ibu rumah tangga yang tetap menghormati suaminya. Jangan sampai mentang-mentang istri sudah bekerja di luar, tetapi suami ketika pulang berubah. Itu jangan sampai seperti itu. Yang berikutnya adalah bagaimana pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh istri jikalau daruratnya misalkan suaminya memang sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Maka disinilah seorang istri harus membantu suami kalau memang suaminya tidak berdaya. Tetapi kembali kepada pertanyaan dari Kak Fadli, bagaimana kalau sudah tidak berdaya, suaminya tidak memberikan izin. Inilah suami harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Plong, legowo. Berikan aja izin, yang penting tanggung jawab bersama-sama. Jadi bukan ibu jadi kepala rumah tangga,
bapak jadi ibu rumah tangga. Bukan seperti itu. Orang lain tuh tidak tahu bagaimana kebutuhan rumah tangga kita. Sekarang kan era globalisasi. Jadi kita jangan sampai suudzon. Apalagi suami memiliki istri yang ada ilmunya. Jangan sampai tidak bisa mengekspresikan ilmunya untuk bisa diamalkan. Itu. Masya Allah. Jadi penjelasannya Iya. panjang ya. Tadi sudah dijelaskan Iya. sama Bunda Tuti bagaimana reasonnya. Kenapa Iya. boleh, kenapa juga tidak boleh. Iya, Gitu. kita Kalau tetap- suaminya udah mampu cukup, ngapain maksain juga istrinya mau Benar. kerja. Ini kan Nggak apa-apa. darurat. Ini kan darurat. Iya. Terima kasih banyak Bunda Tuti Sama-sama, atas Kak penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Syam, mohon izin nih. Ada juga pertanyaan nih. Benarkah di dalam Islam itu ternyata suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah pertanyaannya ada berapa tingkatan dan apa saja? Mohon izin silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli. Iya, Nak. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Tingkatan-tingkatan atau kita bikin bahasa yang lebih sederhana, tipe-tipe istri yang dinafkahi. Tipe-tipe istri yang dinafkahi, satu, menyambung daripada apa yang disampaikan Bunda Tuti tadi, bahwa ada namanya istri yang bekerja. Apakah istri yang bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri, atau istri yang bekerja di luar rumah itu tetap mendapatkan hak sebagai seorang istri, atau tetap mendapatkan nafkah, atau tetap suaminya wajib memberikan nafkah kepadanya? Ada dua hal. Jikalau dia keluar rumah bekerja dengan izin suaminya, maka menurut para alim ulama ahli fikih kontemporer, mereka tetap mendapatkan nafkah jikalau dia bekerja dengan izin suaminya. Tapi seandainya dia bekerja tanpa izin suaminya, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah. Jikalau ada seorang wanita keluar rumah bekerja tanpa izin suaminya, maka dia tidak berhak untuk menuntut nafkah dari suaminya. Itu yang pertama. Tipe wanita yang bekerja, ada yang dapat izin, ada yang tidak dapat izin. Yang dapat izin maka tetap mendapatkan nafkah, yang tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka dia tidak mendapatkan nafkah lagi menurut para ahli fikih kontemporer. Yang kedua, tipe istri yang diberikan nafkah, tipe istri yang nusyuz. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Seorang pasangan atau seorang istri yang nusyuz, yang durhaka terhadap suaminya, maka mereka menurut para alim ulama itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah sampai mereka bertaubat. Termasuk diantaranya nafkah batin. Jadi pernah ditanyakan kepada Ibnu Hazm berapa lama sebenarnya seorang wanita ini berhak untuk mendapatkan nafkah biologis atau nafkah batin. Maka menurut Ibnu Hazm yakni sebulan sekali. Menurut daripada Al-Quran, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Setiap mereka suci maka hendaklah engkau mendatangi mereka. Itu nafkah batinnya sebulan sekali. Menurut para fuqaha yang lainnya 4 bulan sekali. Jadi batas maksimalnya adalah 4 bulan. Tapi bagi seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, kapan batas waktu nafkahnya? Adalah sampai mereka bertaubat. Sampai mereka bertaubat dan memohon maaf kepada suaminya, barulah mereka kembali untuk dinafkahi. Maka seorang pasangan yang nusyuz, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka mereka tidak berhak untuk yang namanya mendapatkan hak nafkah, dan mereka tidak berhak untuk menuntut yakni nafkah daripada suaminya. Termasuk daripada nusyuz itu ketika diberikan perintah oleh suaminya yang tidak menyalahi syariat, lalu mereka tidak mau melaksanakannya. Termasuk diantaranya keluar rumah tanpa seizin suaminya. Termasuk diantaranya mereka tidak menjaga pergaulan yang tidak disukai oleh suaminya. Maka banyak bentuk-bentuk kedurhakaan, namun ketika tidak terjadi demikian, maka sangat wajib, sangat-sangat wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, karena bukan hanya tanggung jawab kepada pasangan, namun nafkah itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pernikahan disebut mitsaqan ghalidha, satu simpul, satu ikatan yang sangat kuat, bukan hanya antara dua insan, namun juga antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sesungguhnya yang menjadi saksi ketika seorang melaksanakan akad nikah bukan hanya orang-orang yang hadir, namun para malaikat juga hadir. Allah Subhanahu wa taala juga menyaksikannya. Maka itu adalah tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada tipe wanita yang dinafkahi. Kalau tadi tipe wanita yang bekerja tidak mendapatkan
mendapatkan izin suaminya maka dia tidak mendapatkan nafkah. Kecuali dia diizinkan oleh suaminya untuk bekerja. Yang kedua adalah istri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah. Yang ketiga adalah istri yang diceraikan. Atau istri yang ditolak, maka ini ada yang namanya syarat-syaratnya ketika dia harus diberikan nafkah kembali oleh mantan suaminya karena udah cerai. Atau bagaimana selanjutnya itu ada daripada masa iddahnya dan sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Tapi benar ya bicara masalah tingkatan ini ternyata banyak banget aturannya. Dan Ada Islam tipe-tipenya. mengatur itu Betul. semuanya Masya Allah. Jadi nggak perlu lagi kita seandainya benar bertanya-tanya terlalu banyak. Karena semuanya kita bisa cari dan kita cari tahu sama guru-guru kita bahwa semuanya sudah diajarkan sama Islam. Jadi cuma orang malas yang Masya tidak mau Allah. tahu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Bunda Tuti mohon izin sebentar. Sama-sama. Saya mau ketemu teman saya penyanyi cilik. Oh, siapa tuh? Nanti saya ketemu, Masya saya ngobrol-ngobrol Allah. dulu bentar ya izin ya. Assalamualaikum. Iya, iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Assalamualaikum Eno. Waalaikumsalam, Mas Ya Allah ya Fadli. Robi. Aduh. Ini ya, bicara masalah tentang pendapatan suami dan istri. Kalau suaminya pas-pasan harus bagaimana? Hari ini dibahas sama guru-guru Hari nih. ini Masya Allah temanya luar biasa sekali. Aku rasanya pengen ikut ngobrol. Oh Masya Ya Allah. ampun udah lama banget nggak duduk di samping situ. Iya. Tapi hari ini memang benar luar biasa sekali ya. Karena sangat mengingatkan aku dan juga jamaah agar selalu bersyukur. Karena nafkah itu kan merupakan kewajiban ya. Betul. Dan kita sebagai seorang istri harus pintar juga mengelola keuangan. Dan yang gak kalah penting kita juga harus pintar dalam menjaga kesehatan mulut dan juga gigi. Nah ini Eno ya, bicara tentang menjaga kesehatan mulut dan gigi, kita memang harus pintar dalam memilih produk yang terbaik. Nah kalau aku nih selalu pakai Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasti agak ada keraguan lagi untuk ini ya. Nah pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang dan juga bau mulut. Selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Waduh, kalau Sasha sih tentu saja aku juga sudah pakai. Masya Karena Allah. kan banyak sekali manfaatnya. Hmm. Dan produknya ini sudah pasti halal, betul kan Mas? Insya Allah halal dan juga aman ya. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Bahkan Sasha juga ya mengandung bahan alami yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, senang banget ya. Selain itu juga bisa sekalian membersihkan mulut, bisa membawa kebaikan juga untuk kita semua. Nah jamaah yang di rumah nggak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Sasha. Makasih ya Mas atas sarannya. Sama-sama. Karena insya Allah mulai sekarang aku dan juga keluargaku beralih ke pasta gigi Sasha. Betul sekali. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jadi di rumah udah pakai ini semua ya, No? Insya Allah semua sudah pakai Oh Masya ini Allah senang sekarang. banget ya. Dan Iya, anak juga kesayangan. senang. Apalagi orang tua kita, waduh Masya Allah.